Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Doria Stalianata. Saya dari program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hazard Analysis Critical Control Point atau yang biasa disebut dengan HACCP atau biasa juga disebut dengan 12 langkah dan 7 prinsip. Kita mulai. Ada definisi dan batasan dalam HACCP. Pertama, ada hazard adalah merupakan penyebab atau ancaman yang potensial terhadap keselamatan dan keamanan konsumen atau yang dapat mendatangkan kerusakan pada produk. Yang kedua, ada analisis, sistem apa saja yang dapat digunakan untuk menganalisis adanya hazard nyata yang berkaitan dengan keselamatan konsumen atau penerima produk. Lalu yang ketiga, ada critical control, suatu lokasi, tingkat, atau proses yang bila tidak dikendalikan dengan baik, dapat memberikan ancaman kepada konsumen. Contoh bahan mentah atau segar. Merupakan critical control point bila tidak ada tahap yang dilakukan untuk membebaskan makanan dari mikroba patogen yang terdapat di dalam bahan mentah atau segar tersebut. Lalu ada monitoring, suatu verifikasi bahwa proses pengolahan atau cara penanganan pada setiap control point telah dilaksanakan dengan benar. Risiko, suatu kemungkinan bahwa hazard akan dirasakan. Next, kita akan bahas tentang sejarahnya. Konsep sistem HACCP sebagai penjamin keamanan pangan pertama kali dikembangkan oleh 3 institusi, yaitu Perusahaan Pengolah Pangan, Pillsbury Company bekerja sama dengan NASA, the National Aeronautics and Space Administration, dan US Arms Research, Development and Engineering Center pada dekade tahun 1960-an dalam rangka menjamin suplai persediaan makanan untuk para astronotnya. Konsep ini pada permulaannya dikembangkan dengan misi untuk menghasilkan produk pangan dengan kriteria yang bebas dari bakteri patogen yang bisa menyebabkan adanya keracunan maupun bebas dari bakteri-bakteri lain, serta dikenal pula dengan program Zero Defect. HACCP tidak mengatasi timbulnya masalah, tetapi mencegahnya. Upaya pencegahan dapat dilihat dari pemisahan antara bahan baku dengan produk akhir selama penyimpanan, penggunaan sumber air yang bersertifikat, kalibrasi timbangan, dan penggunaan truk yang memiliki fasilitas pendingin. Dengan penerapan HACCP, memungkinkan memprediksi potensi bahaya dan pencegahnya sebelum terjadi. Potensi bahaya tidak boleh ditentukan berdasarkan hanya dari hasil pemeriksaan rutin pada bagian tertentu dan mengontrol potensi bahaya. Lalu, prinsip utama dari pelaksanaan HACCP adalah menganalisis bahaya dan menentukan titik kritis dari bahaya tersebut, sehingga dapat diambil tindakan pencegahannya. Ada 12 tahapan pelaksanaan HACCP yang dapat dibagi 2 tahap, yaitu 5 tahap pertama merupakan tahap persiapan dan 7 tahap berikutnya adalah tahap analisis. Tahap persiapan tersebut adalah: pertama, menyusun tim HACCP. Kedua, mendeskripsikan produk. Ketiga, mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Kelima, ada menyusun alur proses. Yang keempat itu baru menyusun alur proses. Yang kelima, mengkonfirmasi alur proses di lapangan. Lalu keenam, analisis bahaya dan identifikasi tindakan pencegahan. Ketujuh, menentukan titik-titik pengendalian kritis CCP. 8, menentukan batas-batas kritis untuk masing-masing CCP. Kesembilan, menentukan suatu sistem pengawasan untuk masing-masing CCP. 10, tindakan koreksi. 11, menyusun prosedur verifikasi. 12, menyusun dokumentasi dan penyimpanan catatan. Lalu kita akan bahas satu persatu 12 tahapan HACCP ini. Yang pertama, menyusun tim HACCP. Industri pangan harus menjamin bahwa kemampuan, pengetahuan, dan keahlian spesifik produk tersedia untuk pengembangan dan penerapan HACCP. Karena itu, tim HACCP harus terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang diperlukan. Jika di industri tidak tersedia karyawan dengan spesifikasi yang dibutuhkan, maka diperlukan keterlibatan konsultasi. Kedua, mendeskripsikan produk. Mendeskripsikan produk artinya membuat gambaran yang lengkap tentang produk yang dihasilkan. Informasi ini biasanya mencakup komposisi bahan, komposisi kimia, termasuk AW, pH, dan lain-lain. Perlakuan-perlakuan mikrosidal,
pemanasan, pembekuan, pengasapan, penggaraman, dan lain-lain. Pengemasan, kondisi kemasan, daya tahan produk, dan cara distribusi. Jika terdapat label khusus, label tersebut dilampirkan, termasuk petunjuk penggunaan produk tersebut. Lalu yang ketiga, ada mengidentifikasi cara penggunaan. Satu produk yang sama memiliki kemungkinan untuk digunakan dengan cara dan maksud yang berbeda oleh konsumen. Identifikasi cara penggunaan artinya membuat daftar kemungkinan-kemungkinan penggunaan konsumen dari produk yang dihasilkan. Yang keempat, ada menyusun diagram alir. Diagram alir merupakan suatu diagram atau gambar yang menunjukkan urutan proses secara lengkap. Dengan adanya diagram alir akan memudahkan bagi industri untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Next, yang kelima, verifikasi diagram alir di tempat. Diagram alir yang telah disusun harus diverifikasi dengan kenyataan di lapangan. Ada kemungkinan terjadi kesalahan ketika penyusunan yang pertama. Jika terdapat kesalahan, maka diagram alir harus segera diperbaiki. Verifikasi dilakukan dengan mengamati alur proses, mencocokkan antara diagram alir dengan tahapan nyata di lapangan. Yang keenam, ada bahaya dan identifikasi tindakan pencegahan. Kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan pedoman kodeks adalah mendata semua bahaya potensial terkait dengan setiap tahap, mulai dari bahan baku, diterima industri, proses pengolahannya, manufaktur, dan distribusi sampai ke tangan konsumen. Menganalisis bahaya untuk mengidentifikasi jenis bahaya yang memerlukan penghilangan atau pengurangan. Tim HACCP kemudian menetapkan jenis tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Yang ketujuh, ada penetapan titik kendali kritis. Industri manufaktur atau pengolahan pangan, bahan baku dan bahan lainnya akan mengalami banyak perlakuan sampai menjadi produk dan dikirim ke konsumen. Dari sekian banyak tahapan proses tersebut, ada kemungkinan mendapat titik-titik proses yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Kedelapan, ada penetapan batas kritis. Setelah berhasil menetapkan titik-titik yang perlu menjadi perhatian dalam pengendalian keamanan, kita dihadapkan pada pertanyaan sampai pada batas berapa risiko bahaya akan kita kurangi atau hilangkan. Hal ini penting karena kita memerlukan adanya suatu patokan atau indikator pengendalian. Tanpa adanya batas kritis, proses pengendalian tidak dapat disimpulkan tingkat keberhasilannya. Lalu yang kesembilan, ada pemantauan batas kritis. Batas kritis yang telah ditetapkan tidak memiliki arti jika tidak dilakukan pemantauan selama kegiatan atau proses produksi tersebut berjalan. Artinya kita tetap memantau proses produksi. Lalu yang ke-10, ada tindakan koreksi. Tindakan koreksi adalah kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan ketika pemantauan ditemukan adanya penyimpangan. Tindakan koreksi didasarkan pada data hasil pemantauan, disesuaikan dengan karakteristik proses yang ada. Lalu yang ke-11, ada prosedur verifikasi. Verifikasi adalah tindakan yang dilakukan untuk menilai apakah segala sesuatu yang telah berada pada jalur yang benar. Frekuensi verifikasi harus cukup untuk menginformasikan bahwa sistem HACCP telah bekerja secara efektif. Pertama, seperti monitoring. Yang ke-12, ada penyimpanan catatan dan dokumentasi. Catatan dan pembukuan yang baik penting dalam penerapan sistem HACCP. Semua rencana, aplikasi kegiatan harus dicatat dan didokumentasikan. Sekian, terima kasih.